Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, melanjutkan pembahasan kita tentang sebab-sebab dan kunci istiqamah. Setelah kita menyebutkan yang pertama, al-hirsu fi talabil ilmi, al-jiddu wal istihad, bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu, bersemangat untuk belajar. Yang kedua kita sebutkan tadi, suhbatu al-ulama was salihin, bersahabat, berkawan dengan para ulama, ahlul ilmi dan orang-orang saleh. Ini pengaruh yang sangat besar untuk menjadikan kita istiqamah, adalah mencari teman yang baik, mencari sahabat yang baik. Termasuk di dalamnya bagi para pemuda, mencari teman apa? Teman hidup. Kalau bisa yang sudah jelas manhajnya, ya, karena ini yang akan menemani hidup kita. Begitu juga yang mau nambah katanya, juga harus benar nyari teman yang benar-benar yang bisa membimbing kita istiqomah sama-sama. Kenapa? Karena ini terjadi. Tadi kita sebutkan Imran bin Hitan, tabi'in, murid Aisyah. Ketika dia melihat sepupunya punya pemikiran khawarij, dia ingin menyelamatkan sepupunya, maka dia nikahi sepupunya. Setelah menikah, terbalik, Imran bin Hitan akhirnya yang menjadi khawarij. Pengaruh wanita. Ini teman yang akan bersama dia dalam kehidupannya. Ini teman yang ketemu hanya mungkin seminggu 3 kali, 2 kali, itu bisa berpengaruh, apalagi ada teman satu rumah. Imran bin Hitan, tabi'in, bisa berubah menjadi khawarij gara-gara siapa tadi? Gara-gara istrinya. Nah, karena itu Allah sebutkan tentang wanita, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Apalagi mereka wanita yang sudah terpapar pemikiran-pemikiran menyimpang. Sehingga jangan melihat kepada casingnya, jangan melihat kepada jilbabnya, tapi lihat pemikirannya. Jadi jangan heran kalau ternyata ada yang pakai cadar, akhirnya apa? Demo di jalanan. Ada yang pakai cadar, teriak-teriak di jalanan, bawa spanduk ke sana kemari. Yang seperti ini jangan, sebelum antum di demo nanti. Presiden aja di demo, apalagi kita, ya, kayaknya seperti ini jangan. Maka teman ini sangat penting. Sehingga kalau istri kita baik, istri kita ngerti, istri kita istiqomah, kita kalau lagi futur diingatkan oleh istri. Begitu juga sebaliknya, istri ketika futur, ketika sedang malas, diingatkan oleh suaminya. Kemudian yang ketiga, agar kita tetap dalam istiqamah di atas sunnah, di atas agama ini, kunci yang ketiga adalah al-muhafadhatu ala salawatil khams ma'al jamaah. Kita menjaga salat 5 waktu kita dengan berjamaah. Menjaga salat 5 waktu kita dengan berjamaah. Bahkan menjadi syiar dan ciri orang-orang yang mengikuti sunnah, mereka menjaga sholat 5 waktunya. Karena mereka tahu bagaimana keutamaannya. Belum lagi bagaimana pendapat ulama yang mengatakan kewajiban hal itu. Keutamaannya saja sudah berkali lipat dari sholat sendirian. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Kalau kita sekarang dunia, perkara dunia, ya, dikasih 1000 sama dikasih 27.000, milih mana? Meskipun harus dibilang, tuh 27.000 ada di jalan raya sana, 1.000 ada di sini, milih mana? 27.000, dunia ini. Bagaimana dengan ini? 27 derajat. Ini baru keutamaan. Belum lagi hadis-hadis yang mengancam mereka yang meninggalkan apa? Jamaah. Maka dengan kita menjaga sholat jamaah kita 5 waktu di rumah Allah, kita akan bertemu saudara-saudara kita. Kita akan bertemu teman-teman kita, mengingatkan kita, semakin kita semangat. Ini menjadi motivasi utama. Tapi kemudian masjid dikumandangkan azan,
Ya. Yang datang ke tempat tersebut hanya muadzin dan imamnya. Yang qomat muadzinnya, yang jadi makmum muadzinnya. Gimana? Di mana mereka yang ada di sekitar masjid? Ini mengkhawatirkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqumu sa'ah hatta yatabaha an-nasu bil masajid. Kata Nabi SAW, kiamat tidak akan bangkit sampai manusia-manusia berbangga-bangga dengan masjid. Bermegah-megahan dengan masjid. Fisiknya, tapi dalamnya tidak. Fisiknya berbangga-bangga, bermegah-megahan. Tapi siapa yang memakmurkan masjid tersebut? Kumandangkan azan, tidak ada yang datang. Bahkan sebagian masjid hanya ada sholat apa? Maghrib sama subuh. Yang lain tidak tahu di mana. Rumah Allah dibangun bermegah-megah, ya, tetapi tidak dimakmurkan untuk ibadah. Tapi ingat, katakan bahwa al-muhafazatu 'ala shalawatil khams ma'al jamaah. Menjaga salat 5 waktu kita dengan berjamaah. Dengan itu kita akan bisa istiqamah. Kemudian selanjutnya, sebab yang berapa? Yang keempat. Sebab yang keempat, hifdzul jawarih 'anil muharramat. Menjaga tubuh kita ini dari hal-hal yang haram. Tidak memasukkan ke dalam tubuh kita ini hal-hal yang haram, yang dimurkai oleh Allah. Karena ini berpengaruh sekali, sangat berpengaruh. Makanan yang kita makan, minuman yang kita makan, kalau itu haram, pengaruhnya luar biasa. Makanan yang halal saja punya pengaruh. Tuh melihat, unta halal tak? Halal unta. Orang yang makan unta, makan daging unta, beda dengan yang makan daging kambing. Beda. Sampai pengembala unta dengan pengembala kambing beda. Wataknya beda. Para anbiya, sebelum mereka diutus oleh Allah menjadi nabi, mereka mengembala apa? Kambing. Bukan mengembala unta. Karena tabiat kambing lebih lembut. Beda dengan tabiat unta, keras. Maka para pengembala ra'il ghanam beda dengan ra'il ibil. Pengembala kambing keras. Bahkan daging unta pun lebih keras dari daging kambing. Sehingga ketika memakan daging unta, ya, hukumnya beda dengan memakan daging kambing. Ketika kita sudah berwudu makan daging unta, maka pendapat yang rajih membatalkan wudu. Tapi makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Afanatawadda min luhumil ibil?" Ya Rasulullah, apakah kami harus wudu lagi setelah kami makan daging unta? Jawab Nabi SAW, "Tawadda." Wudu lagi. "Afanatawadda min luhumil ghanam?" Apakah kami harus wudu lagi setelah makan daging ghanam? Daging apa? Kambing. Qala in syi'ta, kalau engkau mau. Beda jawaban Nabi. Di situ menunjukkan apa kata para ulama, bahwa daging unta membatalkan wudu. Ini jelas halal dengan halal. Halal dan halal. Apalagi daging atau makanan itu haram, pengaruhnya luar biasa. Bahkan sampai para ulama ketika menyebutkan kenapa Allah mengharamkan khinzir. Khinzir, apa khinzir? Babi. Ana dulu punya kawan, kalau orang Arab jarang nyebut orang tua itu ayah disebut dengan abi. Jarang. Atau uminya disebut umi itu jarang. Biasanya disebut apa? Mama, baba. Mama, baba. Biasanya seperti itu. Anak-anak kecil manggilnya demikian. Terus kita bilang, kenapa antum tidak sebut mami? Mami, yang satu apa? Mami. Dia bilang, enggak, Anda punya tetangga, orang Nasoro kata dia. Beda dengan kami. Kalau nyebut orang tuanya, dibilang mami sama babi. Anda bilang, antum tahu babi itu artinya apa? Babi apa artinya? Khinzir. Loh, sesuai kalau gitu kata dia. Kenapa? Karena itu makanan mereka.
Sehingga ulama katakan, kenapa tabiat orang-orang Yahudi sama dengan hayawan? Karena dimakan khinzir. Ini makan khinzir. Sehingga makanan yang masuk pada tubuh kita, minuman yang masuk pada tubuh, berpengaruh kepada watak kita, berpengaruh kepada jasad kita, berpengaruh. Oleh karena itu, mohon maaf, orang tua kalau sudah menyekolahkan anaknya, dicari lembaga yang paling bagus, cari guru yang terbaik, cari lingkungan yang paling baik, sekolahkan anaknya. Tapi ternyata durhaka sama orang tua, tidak benar akhlaknya, kurang ajar pada gurunya. Istri durhaka kepada suaminya. Jangan salahkan anak dulu. Kita muhasabah dulu. Anak-anak kita kasih makan apa? Istri kita kasih nafkah dari mana? Itu pengaruh sekali, berpengaruh sekali. Oleh karena itu istiqomah ini di antara sebabnya adalah apa tadi? Al-muhafadhah, muhafadhatul jawarih, menjaga tubuh kita. Tidak memasukkan kecuali yang halal. Tidak memasukkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sabdakan tentang zaman di mana manusia, kata beliau SAW, sayati 'alan nasi zaman la yubali ar-rajul min aina iktasaba malu wa fima anfaqah. Akan datang satu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana dia peroleh harta. Dan kemana harta itu mereka habiskan. Kita lihat hari ini, orang tidak peduli. Alasannya apa? Nyari yang haram saja apa katanya? Susah, apalagi yang halal. Bukan. Yang halal masih banyak. Yang halal dimudahkan oleh Allah. Tapi kita lebih milih kepada yang haram. Lihat berapa banyak orang yang akhirnya sadar, dia tinggalkan harta yang apa? Yang haram. Dan ternyata mereka mendapatkan harta halal dengan cara mudah. Mereka mendapatkan keberkahan dari harta halal tersebut. Oleh karena itu Allah akan memberkahi harta seorang apabila sumbernya halal. Apabila dihasilkan dari yang halal. Dan di situ akan berpengaruh kepada istiqomah kita. Berpengaruh pada ibadah kita. Pengaruh kepada hati kita. Karena kita butuh suplemen. Baik suplemen untuk badan kita atau suplemen untuk hati kita. Dan suplemen tadi diantaranya adalah yang halal, yang jelas sumbernya. Kemudian selanjutnya diantara sebab agar kita istiqamah di atas agama, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu khutuwatis syaitan. Kita harus tahu langkah-langkah syaitan di dalam menggelincirkan manusia. Kita harus tahu langkah-langkah syaitan di dalam menjerumuskan manusia, menarik kembali manusia dari hidayah menuju kesesatan, dari sunnah menuju bid'ah, dari tauhid menuju syirik. Ini diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan dalam kitabnya apa? Ighathatul Lahfan min Makaidis Syaitan. Ini langkah-langkah syaitan di dalam menjerumuskan manusia. Manusia ketika dia mendapatkan hidayah sunnah, syaitan pintar. Di antara langkah syaitan menggelincirkannya, dibuat orang itu hulu dalam ibadah. Dibuat orang itu hulu dalam ibadah, melampaui batas. Setelah dia mengenal sunnah, melampaui batas. Dibisiki oleh syaitan, kamu harus lebih dari si fulan, lebih dari fulan. Tapi kelebihan di dalam ibadah. Nah, benar. Dibisiki oleh syaitan dengan hal itu. Akhirnya dia pun bablas ibadahnya. Pernah terjadi, hampir terjadi kepada para sahabat Nabi. Hampir terjadi pada para sahabat. Sehingga Nabi menegurnya. Dalam kisah yang masyhur, 3 sahabat yang datang kepada Nabi, kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ibadah Nabi. Dikhabarkan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah Rasulullah demikian dan demikian dan demikian. Demikian dan demikian. Maka mereka merasa, kita belum ada apa-apanya dengan Nabi. Nabi yang sudah dijamin begitu luar biasa ibadahnya, kita belum ada apa-apanya. Maka yang satu katakan apa? Amma ana fa asum wala uftir. Yang satu katakan, kalau begitu aku akan puasa tiap hari terus, tidak akan pernah berbuka. Wa amma ana fa aqumu lail wala abid. Yang satu, yang kedua dia bilang,
Aku mau qiyamul lail sepanjang malam dan aku tidak akan pernah tidur malam. Yang ketiga, amma ana la atazawwajun nisa. Yang ketiga dia bilang, ana enggak mau nikah. Ana mau habiskan umur ana untuk ibadah. Sampailah kabar itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW saking sayangnya kepada sahabatnya, sayangnya kepada umatnya, diingatkan, hei fulan, kalian yang mengatakan demikian dan demikian, kalian mengatakan demikian dan demikian, ana atazawwaju nisa, aku menikah, kata Nabi. Bahkan istri Nabi berapa? Aywa, antum hafal. Istri Nabi 11. Tapi Nabi masih ibadah. Wa ma asum wa ufdir. Aku berpuasa juga aku berbuka. Aku mulail wa abid. Aku qiyamul lail dan aku juga tidur. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan mengikuti sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ini menunjukkan bahwa bagaimana wasatiyah, tidak gulu, berlebih-lebihan di dalam ibadah sampai melampaui batas. Tidak pula apa? Jafa. Tidak pula kita meremehkan, menjauh dari ibadah, meremehkan perkara-perkara ibadah. Tapi wasatiyah. Sehingga dengan itu kita bisa istiqamah. Istiqamah. Maka kita mengetahui langkah-langkah syaitan. Bagaimana syaitan kadang membisikkan manusia untuk bisa siapa? Tergelincir tadi. Dibisiki oleh syaitan. Oh, ada si fulan, maka semakin semangat. Berarti berbuat riya. Tidak bisa juga syaitan bisiki yang lainnya. Ah, ini kan cuma apa? Sunnah. Sudah, santai saja, nggak berdosa kok. Dibisiki oleh syaitan. Ah, ini kan masih mubah, nggak ada masalah. Ah, ini kan makruh. Ini makruh, tidak sampai pada derajat haram. Syaitan pintar membisiki demikian. Dan ini syaitan ada dua. Syaitan ada dua. Syayatinul insi wal jin. Nah, syaitan yang nampak ini yang lebih berbahaya lagi. Syaitan yang nampak ini bahaya besar nih. Dibisiki. Demikian. Nah, ini hati-hati ya. Harus mengetahui langkah-langkah syaitan sehingga kita bisa istiqamah. Kemudian selanjutnya, langkah untuk istiqamah, sebab untuk istiqamah adalah bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Kita semuanya tidak lepas dari dosa. Nah, tidak lepas dari dosa. Tidak ada yang sempurna kecuali apa? Kecuali Allah yang sempurna. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Kita semuanya dosa. Bahkan orang yang istiqomah sekalipun masih kurang. Oleh karena itu Allah firmankan dalam ayatnya, fastaqimu wastaghfiru. Istiqomahlah kalian dan mohonlah ampun kepada Allah. Sudah istiqomah diperintahkan mohon ampun. Karena setinggi apapun istiqomah kita, pasti ada yang kurang. Karena ini tabiat manusia. Sehingga dalam sholat kita sudah sholat, tapi setelah sholat diperintahkan untuk apa? Istighfar. Ada yang kurang, ditutup dengan istighfar. Ada yang salah, diampuni oleh Allah dengan istighfar. Sehingga siapapun yang istiqomah, seberapa tinggi pun istiqomahnya, akan kurang. Sehingga ditutup dengan istighfar. Astaghfiru, maka mohonlah ampun kepada Allah. Nabi SAW beliau sabdakan apa? Ya ayuhan nas. Nabi memanggil manusia semua, bukan hanya beriman. Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian, beristighfarlah kalian kepada Allah. Karena sungguhnya aku bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Kata para ulama, ini bukan batasan, tapi ini menunjukkan bahwa Nabi sangat banyak sekali istighfarnya kepada Allah. Sehingga boleh lebih dari 100 kali, boleh, karena ini bukan batasan. Maka dengan memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan tutupi kekurangan-kekurangan istiqomah kita tadi. Sehingga kita tidak merasa bahwa ana udah istiqomah, ana sudah begini, ana sudah begitu, sehingga kita akhirnya menjadi ujub. Tidak. Kita tetap merasa kurang. Kita tetap merasa masih ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu disempurnakan. Dengan istighfar, Allah menutup kekurangan tersebut. Kemudian selanjutnya, di antara sebab istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah muhasabatun nafsi.
introspeksi diri. Agar kita tidak merasa sempurna. Nah, kalau kita punya sahabat, kita punya teman. Nah, kita bisa mengingatkan kesalahan mereka. Tapi kadang kita lupa dengan apa? Kekurangan kita. Maka kita introspeksi diri, muhasabah. Nah, sahabat dengan sahabat bisa saling mengingatkan, tapi diri kita sendiri susah untuk mengingatkan. Susah untuk mengingatkan. Maka butuhnya teman yang baik. Sehingga ya ahlus sunnah, rifqan, saling berlemah lembut kita. Kita ini sedikit. Kita ini sedikit. Sudah. Jumlah kita ini sedikit. Maka berlemah lembutlah sama saudara kita. Mereka satu akidah dengan kita. Mereka satu manhaj dengan kita. Mereka sama tujuannya mendakwakan sunnah dengan kita. Maka berlemah lembutlah. Ada kesalahan diingatkan. Ada yang kurang disempurnakan. Ada yang membutuhkan saling ta'awun. Saling ta'awun. Karena tujuannya satu. Bagaimana dakwah ini tersebar. Bagaimana kita bisa selamat dengan membawa dakwah ini. Tidak ada tujuan dunia yang lainnya. Kalau kita tidak bisa, saudara kita bisa, kasih motivasi. Kita tidak bisa seperti dia, kita bisa yang lain, sempurnakan. Jangan saling berpecah. Jumlah kita sedikit. Dan inilah ghuraba yang Nabi SAW sebutkan. Ghuraba, asing. Di tengah-tengah umat yang mereka jauh dari sunnah. Kemudian yang sudah sedikit ini berpecah. Siapa yang akan diikuti oleh umat? Mereka akan melihat, Tuh ahli sunnah katanya. Mereka sendiri berpecah. Nabi tidak katakan demikian. Oleh karena itu ketika disebut ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang begitu sunnah, mereka bersatu di atas sunnah. Jamaah bersatu di atas sunnah. Tapi ahlul bidah dikatakan sebagai ahlul furqah. Karena mereka berpecah-pecah. Jangan sampai ahli sunnah ya meniru mereka. Kita saling mengingatkan. Maka kita introspeksi. Kenapa? Apa yang kurang? Sehingga kita bisa menyempurnakan. Kemudian selanjutnya, kunci istiqamah, qira'atu siyaris salafis salih. Membaca sejarah para salafus salih, sejarah para sahabat, sejarah tabi'in, sejarah para ulama, agar kita tahu bagaimana perjuangan mereka dalam belajar, perjuangan mereka dalam beramal di zaman fitnah. Perjuangan mereka di dalam mendakwahkan Islam, mendakwahkan sunnah ini. Semua mereka menghadapi rintangan yang sama. Ada mereka sampai diancam dengan apa? Dengan pembunuhan. Kita belum sampai. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari hal itu. Maka kita membaca sirah-sirah mereka, membangkitkan semangat kita di dalam istiqamah. Menjadikan kita istiqamah. Membaca sejarah mereka. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, doa silahul mu'min. Kita banyak berdoa kepada Allah. Doa ini senjata orang yang beriman. Antum kalau bawa senjata, tidak ada surat izin, tangkap tidak? Tangkap. Di sini ada bawa senjata tidak? Hah? Tidak ada. Ahlus sunnah cukup satu, senjatanya ilmu. Senjatanya ilmu, ahlus sunnah. Nah, ketika ahlul bidah atau ketika orang-orang yang membenci dakwah sunnah menuduh ini dakwah radikal, ini dakwah teroris, ini dakwah yang haus darah, mana? Ada bawa senjata? Tidak ada. Tidak ada. Senjata kita satu, ilmu. Antum bawa bolpen, itu senjata antum untuk mencatat ilmu. Demi Allah, orang-orang kafir, Yahudi, wan Nasara, kaum musyrikin, mereka lebih takut kepada dakwah sunnah yang dibangun di atas ilmu daripada senjata yang dimiliki oleh kaum muslimin. Mana senjata kita, negara-negara kaum muslimin dibanding senjata kaum kufar? Lebih canggih mana? Senjata mereka lebih canggih. Dari zaman sahabat, dari zamannya para sahabat, senjata kaum kufar lebih canggih dari kaum muslimin. Tetapi mereka lebih takut kepada dakwah ini. Mereka lebih takut kepada ilmu yang disampaikan ini. Kenapa? Kalau umat Islam sudah kembali kepada ajaran agama yang murni, kembali mereka disibukkan dengan ilmu, maka disitulah kebangkitan kaum muslimin yang bisa meruntuhkan kaum kufar. Itu yang mereka takuti. Sehingga fitnah kaum kufar, bagaimana fitnah mereka mencela dakwah sunnah dengan tuduhan-tuduhan, berbagai tuduhan.
baik melalui lisan mereka atau melalui lisan sebagian kaum muslimin yang lemah imannya, yang bisa dibayar oleh mereka. Nah, melalui cara itu mereka lebih takut kepada dakwah ini, dan mereka lebih takut ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya. Sehingga bertubi-tubi fitnah kepada kita. Maka kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, imam dari kalangan tabi'in. Al-Hasan Al-Basri ketika membawakan ayat Allah, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Rabbul Alamin, ini adalah Allah, Rabbuna Allah. Kemudian istiqamah, kata Al-Hasan Al-Basri, Allahumma anta Rabbuna, Allahumma anta Rabbuna, farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabbku, maka berilah aku rizki istiqamah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, doa beliau, Allahumma anta Rabbuna, ya Allah anta Rabbuna, farzuqna al-istiqamah. Tadi kita sampaikan, kita tidak bisa istiqamah kecuali minta pertolongan kepada Allah. Hafalkan doa, Allahumma anta Rabbuna, farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabb kami, maka berilah rizki istiqamah kepada kami. Dan doa Nabi tadi, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, berikan kepadaku, aku mohon kepadamu hati yang bersih. Hati yang bersih. Sehingga hati kita lurus. Hati kita hanya apa? Dikhususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa-doa demikian baca dalam sujud kita. Sebagaimana diajarkan Nabi. Doa tadi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dalam sujud kita baca. Tidak dikhususkan hanya sujud terakhir. Boleh sujud awal, boleh sujud kedua, boleh sujud akhir. Tanpa dikhususkan. Karena Nabi SAW bersabdakan, Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbi wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru minad du'a. Perbanyak untuk berdoa. Mungkin kalau kita sedang salat makmum, sebagai makmum, karena kita mengikuti imam, belum sempat membaca doa. Tapi pada saat salat sunnah, maka di situ kesempatan kita untuk apa? Memperbanyak doa. Yang kedua, waktu yang paling mustajab lagi bagi seorang hamba ketika salat sebelum dia mengucapkan salam. Setelah dia tahiyat, dia membaca salawat, kemudian dia membaca berlindung kepada Allah dari 4 hal. Apa? Aywa. Dari 4 fitnah. Apa 4 fitnahnya? 4 fitnahnya. Fitnah dzabil qabr. Fitnah siapa? Dajjal. Fitnah apa? Hah? Fitnah apa? Mana doanya? Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Setelah baca itu, baca yang lain. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian baca doa-doa tadi. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Itu waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab. Maka kita semua mohon kepada Allah. Kita semua takut istiqamah ini dicabut oleh Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar kita tetapkan oleh Allah di atas istiqamah, di atas sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diridhai oleh Allah, dan kita bisa dipertemukan oleh Allah di lain kesempatan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dakwah sunnah di kota ini dan di negeri ini tersebar sehingga umat ini bisa merasakan bahagia nikmatnya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sudah, ana yang tanya. Ada pertanyaan atau ada yang sampaikan? Fadhal, fadhal. Anak dan dua kan. Yang pertama, apa sih sebenarnya hakikat dari istiqomah itu sendiri? Yang kedua, apa saja kaidah-kaidah untuk memahami dari hakikat istiqomah itu sendiri? Adakah kaidah-kaidahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Hakikat istiqamah
tadi di antara yang kalimat singkat yang kita sebutkan, hakikat istiqomah tadi, sulukul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Hakikat istiqomah tadi adalah meniti jalan yang lurus dan meniti jalan yang benar. Jalan yang lurus dan benar tadi jalannya siapa? Jalan yang dibawa oleh Nabi. Jalan yang dibawa oleh Nabi sumbernya di mana? Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita ingin istiqamah, landasannya Al-Quran dan Sunnah. Landasannya Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin seorang bisa istiqamah di atas agama Allah kalau dia menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini hakikat kesimpulan secara singkat. Karena dimaksud manhajil qawi, manhaj yang benar, atau siratil mustaqim, itu mencakup seluruh ketaatan. Mulai dari akidah, mulai dari tauhid, kemudian ibadah, akhlaknya, muamalahnya. Jadi dia benar istiqamah. Bukan hanya istiqamah dalam akidah, tapi kemudian ibadahnya dia istiqamah. Bukan hanya ibadahnya dia istiqamah, tapi akhlaknya dia nggak istiqamah. Bukan dia istiqamah ya dalam berakhlak, muamalah yang baik kepada temannya, tapi kepada keluarganya dia rusak akhlaknya. Tidak demikian, tapi menyeluruh. Maka sulukul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Ya. Dan kaidahnya tadi adalah sumbernya semuanya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa rujuk dari risalah Syekh Dr. Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, 10 qawaid fil istiqamah. 10 kaidah di dalam istiqamah. 10 qawaid fil istiqamah. Naam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Fadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan Ustaz, ibadah itu tidak boleh berlebihan. Bagaimana seandainya ada seorang yang ibadahnya itu selalu merasa kurang dan merasa kurang terus, merasa ibadahnya itu salah, sehingga mereka memperbaiki dan merasa kurang dan menambah terus. Apakah itu termasuk berlebih-lebihan dalam ibadah? Baik, barakallahu fiik. Ibadah tidak boleh kita hulu, tidak boleh kita jafa. La huluwan wala jafaan. Harus wasatiyah, pertengahan. Nah, pertengahan wasatiyah di sini adalah maksudnya mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi. Contoh yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ibadah, kita tidak boleh merasa kita sudah sempurna ibadah kita. Oleh karena itulah, di antara hal yang banyak dilalaikan oleh manusia dalam masalah ibadah, mereka lalai 3 rukun. Mereka ingat 2 syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Tapi mereka lupa 3 rukun ini dalam ibadahnya. Padahal ini adalah pondasi yang penting. 3 rukun dalam ibadah. Yang pertama adalah mahabbah. Yang kedua roja. Yang ketiga al-khawf. Ini rukun ibadah. Mahabbah, cinta. Roja, harapan. Khawf, takut. 3 rukun ini terpenuhi dalam ibadah. Sehingga seorang dalam ibadahnya, dia tidak dipaksa. Dia tidak terpaksa. Tidak terpaksa dia. Ada perintah. Karena dia cinta kepada Allah. Dia cinta akan perintah-perintah Allah. Dia berharap akan pahala. Dia takut dari azab Allah. Maka dia segera melaksanakan. Kalau 3 rukun ini ada pada seorang hamba, maka dia akan semangat dalam seluruh ibadah. Baik dalam sholatnya, dalam apa saja. Dalam zakatnya, dalam amal-amal kebajikannya. Dalam sholat, dipanggil. Ada kumandang azan. Ketika dipanggil, muncul mahabbahnya, cintanya dia. Anak muda atau suami ketika dipanggil istri yang dia cintai, datang enggak? Datang enggak kira-kira? Datang. Hujan-hujan datang enggak? Oh, Masya Allah, datang. Karena dia cinta tadi, tanpa ada paksaan, tumbuh dari rasa cinta tadi. Kemudian ada roja, dia punya harapan. Anak muda, ya, ketika dipanggil siapa tadi? Ketika dipanggil orang yang dia cintai, dia punya harapan. Ada sesuatu yang dia harapkan. Sehingga dia datang, dia siap kapanpun dia dipanggil. Ada rasa takut, dia takut kalau dia dibenci. Dia takut kalau dia nanti akan Akan dijauhi. Nah, begitu juga dalam ibadah kita. Kita berharap kepada Allah.
Kita cinta kepada Allah. Kita takut dari kemurkaan Allah. Dan termasuk takut di situ, kita takut ibadah kita tidak diterima. Sehingga kita memperbaiki ibadah kita. Maka 3 rukun ini harus ada. Kata para ulama, man abadallaha bil mahabbati faqat fahuwa sufi. Wa man abadallaha bir raja'i faqat fahuwa murji'. Wa man abadallaha bil khawfi faqat fahuwa khariji. Wa man abadallaha bil mahabbati war raja'i wal khawfi fahuwa muslimun muwahhid. Kata para ulama, siapa yang beribadah kepada Allah hanya dilandasi dengan cinta saja, maka itu ibadahnya orang sufi. Siapa yang beribadah kepada Allah dilandasi rasa berharap saja, harap ampunan, harap pahala, harap surga saja, maka ini orang-orang murji'ah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dilandasi rasa takut saja, takut, sehingga ketika jatuh dalam dosa, kafir. Ini ibadahnya orang siapa? Khawarij. Wa man abadallaha, siapa yang beribadah kepada Allah bil mahabbati, dibangun di atas rasa cintanya, war raja'i, dan harapan dia, wal khawfi, dan ketakutan dia, fahuwa muslimun muwahhid, maka inilah seorang muslim muwahhid yang sejati. Harus terpenuhi dalam ibadah kita 3 rukun tadi. Nah, kalau kita merasa kurang, kalau kita merasa ada yang salah, kita perbaiki, maka itu benar. Tapi yang hulu ini adalah berlebih-lebihan, sehingga was-was dalam ibadahnya itulah yang dibisikkan oleh syaitan. Ada orang, antum melihat, subhanallah, ketika mau takbir, Allah, ada nggak? Nah, udah, nggak jadi lagi, ulang lagi. Si imam sudah waladhdallin, dia masih Allahul musta'an. Ini berlebih-lebihan, hulu yang seperti ini. Ini was-was. Nah, ini harus dilawan. Dia harus yakin bahwa takbir dia sudah Allah, sudah selesai. Ya. Nah, kalau benar rasa takut dia, ya Allah, jangan-jangan ini nggak diterima oleh Allah, dia semakin perbaiki ibadahnya. Ya, itu benar. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan demikian, ya, merasa kalau ini salah, akhirnya jatuh pada apa tadi? Sebagaimana was-was, atau bahkan jatuh seperti orang Khawarij, ini tidak dibenarkan. Ya, boleh. Kemudian kita merasa, makanya di antara wasiat para ulama, imam boleh sesekali dia mengingatkan makmum, sallu salatan, salat apa? Muwaddi'. Salatlah kalian sebagaimana ini adalah salat terakhir kalian. Selain dia mengingatkan sawu sufufakum, tapi dia boleh sesekali dia mengingatkan, salatlah seakan-akan salat ini salat terakhir kalian. Agar apa? Dia memperbaiki salatnya. Inilah terakhir salatku. Ya, inilah terakhir salatku. Sehingga dia perbaiki salatnya. Tapi tidak menjadi kebiasaan setiap salat diingatkan salat tendara. Ulama katakan sesekali boleh diingatkan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Sudah? Baik, giliran ana yang nanya. Oh, Masya Allah. Fadhal, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya meminta pencerahan daripada ridho Allah. Arti ridho Allah yang sebenarnya itu bagaimana? Masya Allah, Masya Allah. Iya, kita istiqomah ini adalah ibadah ya, bukan tren. Jangan seperti sebagian orang, hijrah itu menjadi tren. Afwan, hijrah sebagian orang menjadi tren. Casingnya berubah seperti orang hijrah, tapi kelakuannya tidak berubah. Ini tren saja, ya. Sama dengan istiqomah. Istiqomah ini ibadah, bukan sekedar tren. Hari ini istiqomah, besok tidak ngikuti apa? Ngikuti tren, tidak benar, ya. Karena istiqomah ini ibadah. Maka ibadah dan istiqomah kita ini tadi lillah, ikhlaskan untuk mencari ridha Allah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu musta'an, ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam Sunan Nasa'i, hadis sahih. Sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan yujahidu fi sabilillah raja al-ajr wa dzikr." Ya Rasulullah,
Apa pendapatmu? Ada seorang yang berjihad di jalan Allah, tapi dia tujuannya adalah ajar, pahala, mencari pahala, wa dzikr, dan agar diingat, dikenang dalam sejarah bahwa si fulan pejuang. Paham maksudnya? Jadi punya berapa niat? 2. Punya niat untuk mendapatkan pahala. Yang kedua, punya niat agar dicatat sebagai pahlawan dan dicatat, nah, si fulan adalah pejuang. Apa kata Nabi? La syai'. Orang itu tidak akan dapat apapun. Diulangi lagi sama sahabat nih, sampai 3 kali. Nabi katakan, la syai', la syai'. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ada ingat hadisnya? Inna Allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhi wabtughiya illa ma kana khalisan liwajhi wabtughiya ma kana khalisan wabtughiya wajhu. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu minal amal. Sungguhnya Allah tidak akan menerima satu amalan kecuali amalan itu diikhlaskan karena Allah dan mencari, mengharap wajah Allah, bukan wajah manusia. Sama dengan tadi, istiqamah. Kita dalam beristiqamah ingin mendapatkan ridha Allah. Kita dalam istiqamah ingin mendapatkan surga Allah. Karena itu memang tujuan kita beribadah. Dan istiqamah ini ibadah. Sekali lagi, bukan tren. Bukan tren, tapi istiqamah ibadah. Maka harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita agar ikhlas dalam istiqamah? Tadi kita sebutkan bahwa kita beribadah dan kita beramal, ini yang akan kita bawa. Orang lain tidak akan ikut sama kita. Sehingga dalam ayat Allah sebutkan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang lain tidak akan menanggung dosa kita. Tidak mau nanggung dosa kita. Hari ini seorang ikut temannya, nah, orang lain nggak menanggung dosa kita. Dia tanggung dosa dia tanggung dosa dia. Dosa tidak diwariskan kepadanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Maka kita mengikhlaskan amalan kita, istiqamah kita, agar kita nanti selamat. Selamat di alam kubur kita, selamat ketika di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tafadhal, terakhir, masyaallah. Rasulullah menyatakan bahwa iman itu disandingkan dengan istiqomah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyatakan iman kamu dan istiqomah. Hadis sahih. Berarti iman dengan istiqomah itu terkait. Seperti apa yang dikatakan Ustaz, tidak mengada-ada, itu ibadah. Betul. Sahih, ahsantum barakallahu fiik. Nanti kita sebutkan hadisnya, qul amantu billah thumma istaqim. Berimanlah, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Maka iman dan amal tidak bisa dipisahkan. Karena istiqomah ini harus dibuktikan, bukan dengan lisan. Jangan kemudian nanti kita buat jaket namanya istiqomah. Jangan. Sekarang sibuk buat jaket namanya ahlu sunnah, tapi ternyata tidak sesuai amalan dengan sunnah. Jangan seperti itu. Ya, karena hakikatnya bukan dia, bukan di tulisannya, bukan logonya, tapi hakikatnya adalah praktek amalnya. Ya, praktek amalnya. Makanya ketika banyak yang mengatakan, ya, kami ahli sunnah, yang lain dibilang, oh enggak, itu bukan ahli sunnah. Kami ahli sunnah. Enggak. Kullun yadda'i waslan bilailah. Wallaila la tukiru lahum bidzak. Semua ngaku, ana cinta si Laila. Si ana juga cinta Laila katanya. Yang sana ana cinta Laila. Tapi sayang Laila enggak ada yang cinta sama mereka semuanya. Ini cinta bertepuk. Sama tadi, semua ngaku ahli sunnah sampai buat jaket ahli sunnah. Tapi ternyata amaliyahnya jauh dari sunnah. Enggak faedah. Karena hakikatnya itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam. Fadal, tadi yang bertanya berapa orang tadi? Ini, ini bisa diambil. Fadal. Dan antum yang sudah masih. Fadal. Baik. Ana mau nanya, sebutkan satu hadis dari yang semua ana sebutkan tadi. Satu aja. Fadal, ahsantum. Enggak usah baca, lihat ke ana.
Ini ndak aurat, tenang aja, antum melihat boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis apa ayat? Hadis. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil. Ayat sama hadis? Ayat. Masya Allah. Hadis, coba hadis. Yang hadis apa? Tal. Sini. Fadhal. Barakallahu fiik. Baik. Hadis. Siapa yang sebutkan? Oh, antum boleh jawab tapi buku enggak apa-apa. Coba. Sebutkan. Biar ngasih kesempatan yang lain, semangat yang lain, motivasi. Fadhal. Masya Allah. Hadis apa itu? Taib. Hadis. Jadi hadis, dalam ilmu hadis ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Hadis marfu' ini nisbat kepada Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ya. Tapi hadis mauquf ini perkataan sahabat, perbuatan sahabat. Hadis maqtu' perkataannya tabi'in, perbuatan tabi'in. Ini tadi apa? Masuk golongan mana? Tabi'in. Berarti hadis ya maqtu'. Ahsantum barakallahu fiik. Masya Allah, jazakumullah khair. Ya, yang hadis Nabi. Ada? Baik, Masya Allah. Mungkin malu-malu ini, malu-malu. Iya, malu. Yang di luar, ada yang hafal hadisnya? Yang di luar ada yang bertanya. Antum, fadhal antum. Masya Allah, ahsantum, barakallahu fiik. Fadhal. Sebutkan kunci istiqomah 3. Fadhal. Talabul ilmi. Kalau talibul ilmu berarti penuntut ilmu. Talabul ilmi, belajar, penuntut ilmu. Berteman dengan orang saleh. 3. Berdoa. Doanya coba hafal 1. 1 aja. Tadi 3 doa contoh yang kita bawakan. Ada yang hafal? Sudah, memang tidak mau diketahui orang doanya. Ya. Wa iyyakum. Taib. Sebutkan rukun istiqamah. Fadhal. Lihat ini. Lillah. Billah. Lillah maksudnya? Ikhlas. Masya Allah. Billah. Minta pertolongan kepada Allah. Fillah. Lupa. Di jalan Allah, ngikuti perintah Allah. Nah, fadhal jazakumullah khair. Iyyakum. Tadi dokter sudah? Sama. Ya, khair. Oh, Masya Allah. Nanti beliau yang jadi. Tayyib, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini pertama anak nginjakkan kaki di sini. Ya. Dan mudah-mudahan bukan terakhir kali. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain Allah pertemukan kembali. Dan jazakumullah khairan pada takmir masjid dan seluruh ikhwah semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semuanya, menjadikan tempat ini menjadi menara sunnah insyaallah. Hadza wallahu alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.